oleh 2 rekan kita. Silakan kepada Kak Anissa dan rekan kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dian. Izin Bu Mutiara dan juga teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang likuidasi persekutuan. Mohon maaf Kak Anissa, boleh agak sedikit dikencangkan suaranya karena Oh, terlalu kecil soalnya, Kak. Oke, jadi persekutuan itu sendiri kalau dari definisinya itu adalah bentuk kerjasama usaha dari dua orang yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, di sini bentuk persekutuan itu contohnya itu ada firma atau persekutuan komoditer. Nah, kemudian untuk likuidasi, bab yang kita bahas di pertemuan kali ini, likuidasi itu adalah proses penyelesaian seluruh hak dan kewajiban persekutuan yang dilakukan sebagai akibat dari pembubaran usaha. Yang mana artinya ketika suatu persekutuan itu tidak lagi melanjutkan kegiatan usahanya, maka seluruh urusan keuangan, urusan hukum, urusan utang piutang itu harus diselesaikan secara menyeluruh dengan proses yang namanya likuidasi. Di sini, ada beberapa tahapan likuidasi yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Yang pertama itu penghentian kegiatan usaha, di mana, persekutuan itu sudah tidak lagi melakukan aktivitas operasional seperti produksi ataupun penjualan. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan atau realisasi aset. Nah, aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi itu nanti akan dijual untuk dilakukan realisasi asetnya. Selanjutnya itu, pelunasan kewajiban kepada kreditur. Di sini, prinsipnya seluruh utang dari persekutuan itu harus diselesaikan lebih dahulu sebelum dilakukan pembagian, kepada sekutu. Yang tahap terakhir yaitu pembagian sisa kekayaan kepada sekutu, yaitu, tahapan yang dilakukan setelah, pelunasan kewajiban kepada kreditur itu tadi. Selanjutnya, Oke, pas 10.935. Nah, next. oke. Kita sudah filosofinya udah selesai. Kita lanjut. Kita kan ngomongin hiu, kita follow hiu. Nah, Perikanan di mana? sini, untuk Ikan-ikan mengetahui, ikan-ikan dasar sebenarnya laut kita. likuidasi itu apa sih yang menjadi Nah, kita dasarnya. ngomongin ikan. Nah, di sini ada beberapa, yang Kita pertama follow adalah, hiu. jangka waktu persekutuan itu berakhir. Nah, Eee, kita follow di beberapa whale persekutuan itu shark. ada, Nah, hiu ini ya ketentuan, kita ngomongin jangka ini waktu dengan sama sih. dibentuk Dengan hingga cara dibubarkan minum gitu. Misalnya persekutuan dibentuk langsung dalam, kurun waktu 5 tahun, maka G20 setelah 5 tahun itu, hilang kalau persekutuan tidak akan salah dibubarkan dengan mereka BCS likuidasi. sudah hilang Yang ya kedua, sudah cabut tujuan persekutuan itu telah tercapai atau tidak tadi tercapai. BKY2 Telah tercapai itu ada ini, artinya dalam misal sudah dokumen mendapatkan keuntungan yang, saya mau nanya sekali sesuai dengan kalau perjanjian di awal. Kemudian kalau tidak ada nggak tercapai itu dari sini misalnya, nah perusahaan pailit ataupun berkait rugi, seperti nah itu. kalian jawabnya pakai Kemudian yang ketiga, itu kesepakatan para nah sekutu. pakai Nah, emoticon sekutu di sini ada nggak di sebagai, antara kalian yang trading pakai pemegang PayPal modal itu, kalau ada ya kasih bisa, kalau nggak ada ya kasih membuat Instagram kesepakatan untuk mengakhiri nah kalau ada persekutuan. Kemudian yang terakhir adalah kalau putusan nggak ada pengadilan. ya gitu ya Di sini, terjadi itu karena ada misalnya gitu ada kan sengketa ataupun ada pelanggaran ada hukum tertentu kata-kata yang itu nggak ada mengakibatkan, yang persekutuan itu harus terus kemudian dilikuidasi. saya nanya lagi ada nggak yang pakai Yibu Selanjutnya Yibu tujuan itu adalah likuidasi pada institutional frame persekutuan. institusi Tujuannya lembaga dilakukan itu udah likuidasi lihat itu yang pertama untuk yang perlu menyelesaikan, kalian mindset sih. seluruh kewajiban Nah persekutuan kalau kita secara tertib. ngomongin hal kayak gini ada BK Likuidasi ini juga bertujuan untuk BKI itu adalah melindungi kepentingan pemerintah. kreditur seperti yang dijelaskan di Jadi awal tadi, yang mau saya kasih bahwa tahu ke kalian utang-utang bentuk kepada persekutuan kreditur ini itu harus tidak diselesaikan ya terlebih dahulu biasanya sebelum tidak pembagian, gampang ada laba kepada sekutu. orang-orang yang Yang lain. ketiga, Nah, memberikan salah satu kepastian broker hukum yang bagi saya para pakai sekutu itu kan sehingga, salah satu broker yang saya pakai itu persekutuan ini cerita tidak tadi. ada kewajiban ataupun tanggung jawab yang tertinggal di kemudian Nah, hari. saya tuh salah Kemudian yang satunya pakai terakhir itu Minavali. menentukan pembagian Coba sisa deh kekayaan kalian buka secara adil. Minavali Sekuritas. Kalian download Nah, di Cloud, sini, kalian di tahap live ini, open. sekutu Berikan itu nggak? memperoleh haknya Tanggapin atau sesuai nggak dengan ditanggapi? ketentuan yang Pasti kan ya berlaku. ditanggapi. Kenapa nggak ditanggapi? Selanjutnya akan dijelaskan Ditanggapi. oleh rekan saya. Nah, jadi
Terima kasih, Anissa. Untuk selanjutnya adalah tahapan-tahapan likuidasi. Ini untuk yang pertama yaitu pembubaran persekutuan. Nah, proses ini dimulai ketika para sekutu sepakat untuk menghentikan operasinya. Lalu, dasar dalam penentuan pembubaran yaitu perjanjian persekutuan untuk menentukan pembagian antara hak dan kewajiban. Lalu untuk selanjutnya yaitu inventarisasi aset dan utang. Nah, tahapan ini dilakukan proses penilaian kembali dan penghitungan ulang semua aset serta kewajiban. Nah, aset dalam bentuk non-cash dicatat pada nilai realisasi, bukan nilai bukunya. Nah, SAK ini menerangkan bahwa aset harus dinilai sesuai nilai wajarnya saat akan dilepas nantinya. Yang ketiga yaitu realisasi aset. Nah, aset non-cash ini yang tadinya sudah dinilai akan direalisasikan atau dijual untuk menghasilkan cash. Lalu, laba atau rugi realisasi dibebankan atau dialokasikan kepada modal sekutu sesuai rasio bagi laba rugi. Lalu untuk selanjutnya yaitu pelunasan kewajiban. Nah, utang kepada debitur eksternal ini nanti akan diutamakan terlebih dahulu. Jika kas tidak mencukupi, nanti akan diperlukan kontribusi oleh para sekutu sesuai dengan ketentuan perjanjian. Nah, yang terakhir yaitu pembagian sisa kepada sekutu. Nah, setelah semua kewajiban dibayar, saldo modal sekutu nanti akan diperbarui. Nah, kas dibagikan secara proporsional berdasarkan saldo nilai modal akhir masing-masing sekutu. Oke, next. Nah, jadi secara garis besar proses likuidasi ini meliputi yang pertama tadi penghentian operasi dan konversi aset tersebut ke kas. Lalu kas tersebut dibayarkan kepada seluruh untuk membayar seluruh kewajiban. Lalu pembaruan modal sekutu, lalu yang terakhir yaitu distribusi kas kepada para sekutunya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita mau bahas tentang jenis-jenis likuidasi. Tadi kan udah dibahas likuidasi itu gimana gambaran umumnya dan bagaimana proses likuidasi itu terjadi. Sekarang itu kita mau bahas jenisnya. Jadi likuidasi itu ada 2 jenis. Yang pertama likuidasi lamsam, terus yang kedua ada likuidasi bertahap. Likuidasi lamsam ini tuh dikenal juga sebagai likuidasi sekaligus atau serentak. Sesuai dengan namanya, jadi pembubaran si sekutu ini tuh proses likuidasi itu akan dilakukan secara bersamaan untuk semua pemilik kepentingan pada si persekutuan tersebut. Jadi likuidasi lamsam ini itu nanti pada saat proses pencairan asetnya menjadi kas, disitulah semua hak-hak kepemilikan dari para anggota itu akan diproses. Jadi sebesar apapun kepemilikannya dan berpengaruh apapun kepentingannya ketika memilih likuidasi lamsam itu, maka hal-hal tersebut tidak berpengaruh. Kemudian keuntungan dari si likuidasi lamsam ini tuh tidak membutuhkan likuidasi lamsam ini tuh ditentukan penggunaannya itu ketika si para anggotanya ini tidak membutuhkan waktu yang mepet gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada anggota yang membutuhkan uang secara cepat, maka likuidasi lamsam ini tuh bukan satu hal yang bisa dipilih karena pada saat konversi aset-aset menjadi kas itu kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi untuk pemilihan likuidasi harus diperlukan kesepakatan dari para anggota persekutuan untuk merealisasikan semua aset tersebut menjadi uang tunai kas. Nah, tapi keuntungan dari si likuidasi lamsam ini itu tuh proses likuidasinya itu akan jadi lebih rapi, terus kemudian nanti hasil akhirnya itu dapat diterima itu secara real, nilainya bukan perkiraan lagi karena sudah benar-benar semuanya itu dikonversi menjadi kas, terus bisa meminimalisir kerugian aset yang belum laku nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan nanti ilustrasi bagaimana likuidasi lamsam ini oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya kenapa kita memilih likuidasi lamsam ini. Yang pertama adalah
tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya itu cukup singkat ya, karena mengubah seluruh aset non-kas menjadi kas terlebih dahulu, baru dilaksanakan pembayaran utang dan kemudian pada akhirnya adalah distribusi kas ke para sekutu. Nah, mungkin kalau dari segi penjelasan agar lebih jelas lagi, mungkin dapat kita lihat di sini ilustrasi likuidasi lamsam. Sebenarnya cukup sederhana. Di sini contohnya persekutuan ABC yang beranggotakan Ani, Budi, dan Cici sepakat untuk melikuidasi secara lamsam atau serentak pada 1 Januari 2024. Nah, di sini ada neraca kurang lebih dari aset PT ABC sebelum likuidasi. Nah, di sini ada kas, ada aset non kas ya di sini. Aset non kas harusnya. Kemudian ada utang dagang dan ada modalnya. Nah, di sini sudah di state ya modalnya itu kira-kira nanti pembagiannya akan berupa 40%, 40% dan 20%. Nah, kemudian di sini juga kita dapatkan informasi, ya ini ada transaksi seluruh aset non-kas, ini aset non-kas dijual secara tunai seharga 100 juta rupiah. Nah, kemudian kita dapat lihat di tabel, di sini ada saldo awal, kas 20 juta, kemudian aset tetap 120 juta, dan di sini ada utang dagang dan ekuitas. Nah, di sini ada sudah ditandai dalam kurung menandakan kredit posisinya pada saldo awal. Nah, yang pertama itu dilakukan penjualan aset. Jadi seperti penjelasan tadi, seluruh aset yang ada di perusahaan itu dilakukan penjualan atau dijadikan kas terlebih dahulu. Tadi kita dapat informasi bahwa telah dijual secara tunai sebesar 100 juta, sedangkan nilai aset tetap di neraca pada sebelum likuidasi itu 180 juta. Nah, di sini terjadi kerugian sebanyak 80 juta. Nah, di sini kita terima kas 100 juta, kemudian aset tetapnya berkurang 180 juta, dan di sini masing-masing ekuitas atau pemodal itu menanggung kerugian sebesar 32 juta, 32 juta, dan 16 juta tergantung dengan proporsi modal awalnya tadi yang telah kita tentukan. Nah, kemudian saldo pasca realisasi menjadi seperti berikut. Kemudian setelah dilakukan penjualan aset, setelah asetnya direalisasikan penjualannya, maka yang harus diutamakan seperti yang dijelaskan teman saya tadi, ini adalah pembayaran utang ke pihak eksternal. Nah, di sini kita dahulukan dulu pembayaran utang ke pihak eksternal. Maka di sini kasnya kita kredit, kita keluarkan, dan utang dagangnya kita debit. Ini artinya kita menghapus utang dagang. Nah, kemudian saldo siap baginya tersisa 70 juta ya. Ini kas kita di akhir itu sisa 70 juta. Nah, kemudian di sini ada modal Ani, modal Budi, dan modal Cici itu masing-masing 28, 28, dan 14 juta sesuai dengan proporsi. Nah, kemudian pada akhirnya kita distribusikan kas tersebut ke masing-masing sekutu berdasarkan proporsi dari modal yang telah ditentukan tadi di awal. Ya, mungkin sekian ilustrasi singkat cukup mudah terkait dengan likuidasi lamsam. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan likuidasi bertahap oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan dengan likuidasi bertahap. Jadi, likuidasi langsung, ada juga likuidasi bertahap, di mana likuidasi ini adalah pembubaran persekutuan dengan pembagian kas kepada sekutunya itu secara bertahap, sebelum seluruh asetnya itu selesai direalisasikan. Di proses ini, pada umumnya berlangsung cukup lama untuk memperoleh nilai realisasi aset yang maksimal. Ada beberapa pengaruhi perusahaan itu mengambil langkah likuidasi bertahap, di antaranya misalkan asetnya itu sulit dijual dengan cepat, kemudian ada sekutu yang membutuhkan dana lebih awal, ataupun likuidasinya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, likuidasi bertahap ini dapat diawali likuidasi dan pembubaran yang di awalnya telah disepakati oleh para sekutu, seperti penjelasan teman-teman di awal tadi ya. Kemudian dalam basis akuntansinya, aset di likuidasi estimasi nilai realisasi, kemudian
liabilitas dan besar estimasi nilai penyelesaian. Penilaian aset dan juga pengakuan biaya itu mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Next. Next, boleh. Oke, di likuidasi bertahap, kan tidak boleh kewajiban kepada pihak eksternal itu kemudian biaya likuidasi dan potensi baru itu kan bila tentunya. Perlu ingat bahwa pembagian itu harus adil karena kan dilakukan secara bertahap sehingga ada kemungkinan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan aset itu nggak pasti gitu. Jadi kita masih banyak resiko-resiko yang perlu diantisipasi. Untuk menjamin supaya risiko itu bisa diantisipasi, ada 2 metode yang digunakan oleh persekutuan. Yang pertama adalah schedule of safe payment yang disusun setiap kali kas itu tersedia. Jualan aset dilakukan dan diterima kas. Kemudian yang metode kedua adalah cash distribution plan yang disusun satu kali di awal likuidasinya. Pada schedule of safe payments, kas itu tidak didistribusikan sebelum liabilitas pihak luar dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian untuk meyakinkan bahwa laba rugi yang akan dijual nantinya itu bisa terbagi dengan baik, kita tuh harus menggunakan skenario kondisi terburuk, di mana sisa aset non-kas itu dianggap tidak bernilai, kemudian defisit modal yang terjadi itu akan ditanggung oleh para sekutu dengan saldo modal positifnya. Dari asumsi-asumsi tadi, saldo kredit akun modal yang tersisa itu merupakan jumlah kas yang aman atau safe payments yang bisa didistribusikan kepada sekutu. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat ilustrasi perhitungan dengan menggunakan safe payments schedule. Next. Next, boleh dilanjut. Recording stopped. Recording in progress. Baik, di sini lanjut ke ilustrasi. Oke, terima kasih. Di sini ada balance sheet yang menunjukkan partnership dari Ever, Freda, dan Grace. Di sana terlihat bahwa terdapat cash 100.000, kemudian other asset itu ada juga liabilities 80.000 dan juga modal milik Ever 250.000 dan Grace 170.000. Di 2 Januari 2011 sekutu itu memutuskan untuk melikuidasi bisnis mereka dan selama bulan Januari mereka menjual aset dengan nilai buku sebesar $300.000 dan diterima kas sebesar 170.000. Kita perlu menyiapkan CV untuk menunjukkan berapa uang yang dapat didistribusikan kepada para sekutu dengan pengecualian bahwa terdapat $10.000 dana darurat yang baru bisa didistribusikan setelah penjualan selesai. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus lihat berapa modal para sekutunya. Untuk Ever kan ada 100.000 dengan rasio 40% kepemilikan modal, kemudian Freda 250.000, Grace 170.000, total modal mereka adalah 520.000. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada penjualan aset dengan nilai buku 300.000 dan diterima uang sejumlah 170.000. Dari nilai buku 300.000 dijual dengan harga 100, otomatis ada selisih nilai anggap sebagai loss dalam penjualan. Selisihnya adalah 130.000. 130.000 itu harus dibagi kepada para sekutu sesuai dengan rasio kepemilikan modal masing-masing. Sehingga loss
itu masuk kepada Ever, Freda 52.000, Grace 26.000. Posisi kondisi modal saat ini milik Ever adalah 48.000, kemudian Freda 198.000, Grace 144.000. Kita perlu ingat di awal tadi disebutkan bahwa kita menggunakan kemungkinan kondisi terburuk. Jadi ada sisa aset sebesar 200.000 yang belum dijual, itu dianggap sebagai aset tidak bernilai. Kemudian ada juga uang 10.000, uang darurat 10.000 yang dianggap juga tidak ada nilainya. Dari uang 10.000 tadi itu dianggap tidak bernilai atau nol, sehingga dianggap juga sebagai possible loss yang perlu dibagi rata kepada masing-masing sekutunya. 210.000 tadi dibagi kepada Ever sejumlah 84.000, ada 84.000, dan modal saat ini milik Ever adalah minus 36.000, Freda 142.000, Grace 102.000 dengan total 180.000. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa defisit modal sekutu harus ditutup oleh sekutu lain dengan modal positif, maka minus 36.000 ini akan ditanggung oleh Freda dan juga Grace sesuai dengan porsi kepemilikan modalnya. Freda menanggung 24.000, kemudian Grace menanggung 12.000. Setelah itu kita tahu posisi modal terakhir untuk masing-masing sekutu. Ever 0, Freda 90.000, Grace 90.000. Terus kita lihat di awal tadi ada cash awal 100.000. Jualan diterima 170.000. Jadi ada uang cash 180.000. Terus ada juga dana darurat sebesar bisa dibagikan dan baru akan bisa dibagi setelah itu berlangsung. Otomatis saat ini ada uang cash yang tersisa lagi sejumlah 260.000. Ingat, pembagian kas itu harus sesuai dengan urutannya. Yang pertama kan adalah pembayaran kepada pihak eksternal. Otomatis dari 260.000 akan dibayarkan yang kewajiban pihak eksternal 10.000, baru kemudian dibayarkan kepada para sekutunya sebesar 90.000 kepada Freda dan juga 90.000 kepada Grace. Total 200 cash bisa dibagikan. Pasti berikutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang selanjutnya itu terkait dengan cash distribution plan. Ini adalah metode yang kedua dan ini sebenarnya berlanjut terkait settlement juga, jadi terkait keamanan kas. Jadi suatu rencana pembagian kas selama proses likuidasi yang didasarkan dari hasil analisis risiko kerugian, sum loss absorption dan vulnerability lagi, agar pembagian kas yang dilakukan secara aman dan tujuannya yaitu menjaga pasar lapangan dan mengurangi pembayaran berlebihan kepada sekutu. Kak Heni, sorry Kak, suaranya kurang jelas Kak. Kurang jelas ya? Kalau sekarang? Oke Kak. Ya. Menjaga keseimbangan risiko antar sekutu, kemudian yang keempat adalah memberikan panduan pembagian kas di setiap tahap likuidasi, kemudian yang kelima adalah mengantisipasi kemungkinan kerugian aset. Jadi cash distribution plan ini akan menjawab siapa yang menerima kas lebih dulu dan berapa proporsi pembagiannya dan kapan pola pembagiannya berubah. Jadi yang sebelumnya dibahas oleh Mbak Tia yaitu set payment, ini adalah lanjutannya rencana pembagian kasnya. Yang sebelumnya itu terkait keamanan kas yang harusnya dibagi kepada stakeholder untuk memakannya berapa kas yang diberikan. Tapi kalau cash distribution plan ini adalah siapakah yang menerima dulu, sekutu yang mana dan berapa porsi pembagiannya setiap pembagiannya. Teman-teman, kalau sekarang sudah jelas nggak?
Jelas Hen, tapi masih terlalu kecil suaranya Hen. Ya harus selamat sebuah tingkat total 15.800 secara pairing satu hari, tapi secara realistis hampir pasti lebih dari Boleh dilanjut aja. Oke, ke slide berikutnya. Boleh ke slide berikutnya. Nah, untuk menentukan cache distribution point, itu kita pertama-tama menghitung vulnerability ranking-nya, yaitu mengurutkan sekutu berdasarkan tingkat kerentanannya terhadap kerugian. Ini menggunakan rumus dari loss absorption potential atau yang disingkat dengan LAP. Nah, LAP ini adalah kemampuan sekutu menyerap kerugian sebelum modalnya habis. Jadi untuk LAP ini rumusnya adalah partners equity balance per profit and loss ratio. Kenapa disebut partner equity balance? Karena kalau di equity kan equity itu kan bisa dikurangkan dari prefernya bila partnernya mengambil dana dari equity-nya gitu, dan juga bisa ditambah dari bila partnernya memberikan hutang kepada perusahaan atau loan to partner. Jadi equity balance-nya, jadi atas modalnya dikurangi dari prefernya, kemudian ditambahkan dengan loan to partnernya. Nah, urutan untuk LAP ini apabila terkecil itu disebut paling rentan, dan apabila terbesar itu disebut paling aman atau paling kuat. Nah, fungsinya itu menentukan prioritas distribusi dan sebagai dasar simulasi kerugian. Kemudian yang kedua itu adalah assume loss absorption. Ini adalah simulasi pembebanan kerugian secara bertahap kepada para sekutu untuk mengetahui sampai sejauh mana modal-modal masing-masing itu mampu menyerap kerugian dari skenario yang terburuk. Nah, ini dimulai dari sekutu yang paling rentan, yaitu LP yang paling kecil tadi, hingga modalnya habis. Kemudian dilanjutkan ke sekutu berikutnya sampai tersisa sekutu yang paling kuat. Oke, di next. Boleh next slide. Nah, kita lanjutkan aja ke ilustrasinya. Saya menggunakan ilustrasi yang sama supaya paham konsepnya ya. Ini yang tadi kita hitung vulnerability ranking-nya, di mana partner equity-nya tadi Evers itu $100.000, Freda 250.000, Grace 170.000. Nah, profit sharing rasionya itu tadi 40% atau 0,4, kemudian Freda 0,4, Grace-nya 0,2. Maka kita hitung LAP-nya, yaitu Evers 100.000 dibagi 0,4, yaitu 250.000, Freda 250 dibagi 0,4, 625.000, kemudian Grace 170.000 dibagi 0,2, yaitu 850.000. Nah, untuk tingkat kerentanannya atau vulnerability ranking-nya, ini dapat kita lihat bahwa Evers yang paling kecil, 1, dan kemudian selanjutnya Freda kedua, Grace yang ketiga. Nah, ini dapat diartikan dari perhitungan ini bahwa modal yang paling kecil, si Evers ini, akan habis atau bernilai 0 apabila likuidasi mengalami kerugian total sebesar 250.000. Sedangkan kalau Freda itu 625.000. Jadi yang paling rentan itu adalah si Evers. Next. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung asumsi terburuknya, assume loss assumption-nya. Di sini dimulai dengan ekuitas sebelum dilikuidasi, mana Evers yaitu $100.000, kemudian Freda 250.000, Grace 170.000 sehingga total 520.000. Kemudian tadi seperti teorinya itu dimulai dari yang memiliki tingkat kerentanan paling tinggi, yaitu Evers. Nah, di mana Evers akan
mengalami kerugian paling besar atau maksimal itu sebesar modalnya. Itu 100.000, kita kurangi, kemudian kita bagi dengan nilai kepemilikannya, yaitu 40%. Jadi 100.000 dibagi 40% itu akan menghasilkan totalnya itu sebesar 250.000. Kemudian kita bagikan ke Freda dan Grace untuk pembagian proporsi kerugiannya. Jadi kita cari dulu kerugian secara total, yaitu 250.000 dari kerugian si Evers dibagi 40% kepemilikannya, dapatlah kerugian total 250.000, baru dikali 40% untuk Freda, untuk Grace 20%, seperti itu. Maka dapat balance modalnya atau equity-nya itu Evers menjadi 0, kemudian si Freda 150.000, Grace 120.000, dan total modalnya menjadi 270.000. Kemudian asumsi kedua yaitu yang memiliki kerentanan tingkat sedang lah, nomor 2. Maka diasumsikan si Freda, tadi kan kerentanannya nomor 2. Sebesar balance equity-nya selanjutnya yaitu 150.000. Maka dihabiskan secara total, kemudian dibagi dengan proporsi yang sekarang tersisa, itu hanya ada Freda dan Grace kan. Jadi totalnya itu 60%. Maka dibagikan 40% per 60%. Jadi 150.000 dibagi 40 per 60. Maka dapatlah total rugi kerugiannya itu adalah 225. Kemudian dikali dengan 20%. Nilainya 75.000 untuk kerugian si Grace. Jadi atau bisa juga langsung 150.000, dapat total tadi 225 dikurangkan aja dengan 150, sisanya 75.000 untuk si Grace-nya. Kemudian dapatlah balance modalnya secara keseluruhan itu Freda 0, si Grace 45.000, dan totalnya 45.000 untuk yang terakhir. Berarti kan di sini terlihat bahwa yang paling kuat untuk tingkat kerentanannya adalah Grace, karena dia kalau misalkan mendapatkan kerugian sebesar 250.000 tambah 225 tambah 45.000 itu masih dapat sisa modal 45.000. Sedangkan yang lainnya sudah 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk cash distribution plan-nya. Masih belum? Sebelumnya cash distribution plan-nya. Di sini adalah rencana pembagian kasnya, di mana seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kas yang tersedia tadi itu dibagikan secara bertahap kepada kreditor eksternal ataupun internal dulu, kemudian ke para sekutunya. Nah, yang pertama ini kita bagikan ke priority liabilities 100% atas liabilities yang ada. Kemudian ada contingency fund tadi disoalkan, itu maksudnya dana cadangannya untuk menanggung kerugian atau apapun lainnya sebesar 10.000, itu dibayarkan secara total 100%. Kemudian kita bagikan kepada sekutu yang paling kuat, yaitu tadi si Grace 45.000. Kemudian kita bagikan snacks-nya itu kalau masih ada sisa itu 225.000 dari assumed loss absorption tadi itu. Ini kita bagikan secara proporsional, yaitu 40 per 60 sama 20 per 60. Nah, masih jika ada lebih lagi sisa kas kita yang tersedia untuk 250.000 berikutnya, itu dibagikan secara proporsional bagi 3, yaitu 40%, 40%, 20% sesuai dengan rasio kepemilikannya. Jadi di cash distribution plan ini kita bukan hanya membahas kas yang aman dibagikan kepada sekutu, tapi kita juga menentukan siapa dulu yang dibagikan dan juga berapa proporsi yang diterima di setiap sekutunya. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, kemudian kita bahas langsung ke cash distribution schedule-nya. Ini adalah untuk schedule untuk pembagian kasnya. Di cicilan pertama atau
maksudnya likuidasi pertama, itu kan tadi cash tersedia atas kas yang ada dan atas penjualan aset itu totalnya 270.000. Kemudian kita bayarkan tadi untuk krediturnya dulu $80.000. Kemudian kontingensi fund tadi 10.000, langsung cara 100%-nya langsung. Kemudian kita masih ada sisa nih, sekitar 90.270 kurang 90.000 itu 180.000 kan. Nah, ini apakah aman dibagikan ke sekutu? Kita masih menggunakan safe payment yang tadi dibahas oleh Mbak Tia, bahwa notes tadi ini ada nih untuk jumlah yang dibagikan maksimal sebesar 180.000 sebesar safe payment-nya. Jadi sisa yang tersedia itu tadi sisanya kan 180. Ternyata pas dihitung safe payment-nya itu sama 180.000. Jadi seluruhnya berarti aman untuk dibagikan kepada setiap sekutu. Oke, kemudian sesuai dengan cash distribution plan-nya itu dibagikan, maka dibayarkan dulu kepada sekutu yang terkuat tadi sebesar nilai totalnya tadi yang sisa yaitu 45.000. Kemudian kalau masih ada sisa tadi berapa? 90.000 tambah 45.000 135 ya. 135 dikurang sama 270 sisa 135 lagi. Maka Freda dan Grace, maka yang dibagikan adalah Freda dan Grace selanjutnya. Dibagikan sesuai porsinya itu 40-60 banding 20-60. Jadi 135 dikali 40/60 untuk si Freda, kemudian untuk Grace itu sebesar 135 dikali 20/60 sebesar 45. Maka untuk di akhir itu dibagikan cash distribusinya itu untuk liabilities sebesar 80.000, kontingensi fund itu sebesar 10.000, Evers tidak mendapatkan sama sekali, kemudian Freda Capital itu sebesar 90.000, kemudian Grace mendapatkan 90.000. Kenapa Evers tidak dibagikan? Karena tadi kalau Evers dibagikan duluan itu maka tidak adil gitu. Karena nanti kalau misalkan ada kerugian lanjutannya, dia sangat rentan, dia akan mengalami defisit. Jadi tidak adil dong kalau dia udah negatif duluan padahal yang lain masih positif seperti itu. Jadi ini selanjutnya. Oke, sekarang sudah selesai. Untuk pembahasan berikutnya boleh dilanjut oleh Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak Kak Heni. Selanjutnya kita akan membahas terkait pertimbangan tambahan. Nah, untuk jenis likuidasi tadi sudah disampaikan ada 2, lamsam dan bertahap. Nah, dalam proses melakukan likuidasi persekutuan, selain kita harus pahami langkah-langkahnya seperti apa, ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dan harus kita pertimbangkan dalam melakukan proses likuidasi, agar prosesnya ini bisa adil, tertib, dan sesuai hukum. Dan di sini kelompok kami menyertakan ada 8 ya, yang bisa jadi bahan pertimbangan dalam melakukan likuidasi. Yang pertama itu terkait perjanjian persekutuan, ada urutan pelunasan kewajiban, pembagian laba rugi likuidasi, penyelesaian sengketa, tanggung jawab persekutuan seperti apa, lalu kemudian penilaian dan realisasi asetnya, kewajiban perpajakan, serta yang terakhir terkait pencatatan dan pertanggungjawaban. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Next. Oke, terkait perjanjian persekutuan. Nah, dasar suatu persekutuan dibentuk kan ada ibaratnya ada akta pendiriannya. Nah, seharusnya idealnya di akta pendirian itu juga dibahas akan seperti apa gitu ya proses likuidasinya nanti ke depan gitu supaya proses likuidasi ini kalau misalkan terjadi memang betul-betul didasari ada dokumen hukum yang mendasari proses likuidasinya. Seperti apa prosedurnya pembubarannya itu idealnya ada dicantumkan di pasal-pasal di akta pendirian. Namun emang kalau misalkan di akta pendirian tidak mengatur secara spesifik, maka akan diberlakukan ketentuan di undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini penting untuk
dipastikan ya perjanjian persekutuan seperti apa untuk menghindari adanya interpretasi sepihak antar sekutu sehingga pembagian aset maupun penyelesaian kewajibannya menjadi lebih jelas. Lalu selanjutnya ini terkait penyelesaian sengketa. eh, Tidak jarang proses likuidasi itu bisa memicu adanya konflik antar sekutu. Untuk itu perlu dipastikan prosesnya itu berjalan dengan adil dan tertib gitu ya. Berjalan dengan lancar tanpa harus sampai masuk ke ranah hukum. Nah, hal apa yang bisa dilakukan? Maka sebelum masuk ke ranah hukum mungkin bisa dipertimbangkan dengan melakukan mediasi maupun arbitrase jika memang terjadi ketidaksepahaman. Selanjutnya terkait pelunasan kewajiban seperti yang tadi rekan-rekan sebelumnya sudah sampaikan bahwa ketika ada kewajiban yang masih harus diselesaikan pas likuidasi ini terjadi, maka urutan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah dari pihak kreditur eksternal. Dalam hal ini ada bank atau mungkin ada supplier atau mungkin ada gaji karyawan, di sini kita kasih contohnya. Lalu kemudian ada kreditur internal, misalnya ada dari sekutu yang mau memberikan pinjaman modal gitu ya buat persekutuan di luar dari penyertaan modal dia. Itu adalah pihak yang akan dilunasi kewajibannya prioritas nomor 2. Dan yang ketiga, ketika kewajiban-kewajiban itu sudah diselesaikan, baru tuh sisa asetnya atau sisa uangnya itu bisa dibagikan ke para pemilik dari persekutuan tersebut. Next. Nah, ini yang dari tadi sebenarnya sudah disampaikan juga nih terkait pembagian laba ruginya ya. Jika ada keuntungan atau kerugian dari penjualan aset non-kas, maka itu harus dialokasikan ke modal sekutu berdasarkan rasio pembagian laba rugi yang memang sudah disepakati gitu dari awal. Apabila ditemukan sekutu yang memang modalnya kemudian menjadi defisit, maka mereka wajib menanggungnya secara proporsional. Nah, di sini kami juga menyediakan ilustrasi sederhana gitu ya. Di sini ada bukan tabel. Di sini ada ilustrasi aset, liabilitas, ekuitas. Lalu di sini kita bikin ilustrasinya peristiwa likuidasi di bulan Juni disampaikan kalau ada semua utang mitra diselesaikan dengan memperhitungkan saldo modal mitra. Jadi kalau misalkan ada pinjaman yang diberikan dari kayak Carmila, Lana, Mariana, pinjaman itu akan langsung diperhitungkan dari penyertaan modal mereka gitu ya. Lalu kemudian kalau ada aset seperti persediaan, di sini dijual seharga $20.000 di bawah nilai buku. Ada tanah dijual seharga $60.000, ada bangunan dijual seharga $40.000. Kemudian disampaikan juga semua utang eksternal dilunasi sebelum saldo kas didistribusikan ke masing-masing mitra. Ini sudah tepat seperti tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kreditur eksternal itu memang harus didahulukan gitu untuk penyelesaiannya sebelum uang-uang yang sisa ini dibagikan ke para pemilik persekutuan gitu ya. Kemudian kalau misalkan pada saat mau dibagikan ternyata ada modal yang negatif, maka salah satu mitra dialokasikan ke modal mitra yang positif gitu ya untuk pembagian untuk menutup defisiensinya tadi. Nah, untuk penghitungannya seperti apa? Ini saya ada buat Excel sederhananya. Untuk di bagian yang pertama itu adalah bagian aset ya, di mana saldo kasnya tadi 34, persediaannya 50, lalu ada pinjaman ke Carmila ada 20, pinjaman ke Mariana 16, tanah dan bangunan gitu ya. Lalu kemudian seperti tadi disampaikan ada jual persediaan gitu ya, yang harusnya harga awalnya itu di aset dihitungnya $50.000, tapi kemudian terjual 20.000 di bawah nilai buku. Jadi kas yang diterima hanya 30.000 gitu ya, $30.000. Terus kemudian ada jual tanah juga yang diperhitungkan awalnya nilai asetnya 50, tapi kemudian dijual dengan harga 60 gitu ya. Ada profit di situ. Terus kemudian
ada jual bangunan juga. Nah, terus dari kas-kas yang diterima, yang diselesaikan pertama kali itu ada hutang ke eksternal. Hutang ke eksternal tadi ada hutang akun dan hutang notes 28.000 dan 60.000. Lalu sisa uangnya saldo sementara adalah 76.000 gitu ya. Itu juga sudah memperhitungkan penyelesaian ke internal yang tadi pinjaman ke Carmila dan Mariana. Sisanya tinggal 76.000. Lanjut. Nah, terus kenapa pinjaman ke Carmila sama ke Mariana nggak langsung ngurangin kasnya? Karena tadi disebutkan kalau di soalnya itu dibilang kalau utang piutangnya mitra itu diselesaikan dengan memperhitungkan saldo modalnya mitra. Jadi langsung dikurangkan dari saldo modalnya Carmila dan Mariana. Nah, untuk penghitungan pembagian alokasi sisa kasnya bisa dilihat di tabel yang di bawahnya gitu ya. Nah, terus di situ kayak tadi dibilang ada jual persediaan, dia rugi, ada rugi tuh di sana, dibagi rata sesuai dengan persentase laba rugi yang memang sudah disepakati di awal. Carmila akan nanggung 40%, Lana akan nanggung 30%, dan juga Mariana akan nanggung 30%-nya. Terus dibilang lagi ada keuntungan dari jual tanah, ada dari jual bangunan gitu, rugi 40, dibagi rata tuh 40 dolarnya ke Carmila, nanggung 40% kerugiannya, 40% dikali 40 dapat 16.000. Begitu juga pokoknya dibagi rata sesuai dengan proporsi laba rugi yang memang sudah disepakati di awal. Nah, lalu kemudian ternyata ketika sudah diselesaikan semuanya, hutang eksternal, hutang internal, ternyata saldonya Carmila defisit 8.000. Sedangkan Lana dan Mariana masih positif gitu ya. Nah, lalu gimana caranya menyelesaikan ini? Ya kerugiannya tadi, kerugiannya Carmila yang saldonya negatif ditutup dari saldo rekan sekutunya yang masih positif dengan pembagian proporsinya sesuai dengan Lana 30%, Mariana 30%. Berarti dalam hal ini karena Carmilanya nggak bisa nanggung, akhirnya kerugiannya Carmila yang 8.000 dibagi secara proporsional, dibagi 2 ya. Jadi Lana nanggung setengahnya, Mariana nanggung setengahnya. Jadi di bagian penyelesaian defisiensi, Lana tanggung 4.000 dan Mariana tanggung 4.000 gitu ya. Jadi nggak pakai lagi 30%, tapi langsung dibagi 2 gitu. Nah, lalu setelah dikurangkan alokasi sisa kasnya Carmila nggak dapat lagi tuh. Jadi tinggal sisa Lana dan Mariana. Lananya bagiannya dapat 71.000 dan Mariana dapat kebagiannya 5.000. Oke, nah untuk selanjutnya akan disampaikan sama Kak Berliana. Mungkin silakan Kak. Izin melanjutkan paparan dari Kak Dian. Pertimbangan tambahan yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sekutu. Setiap sekutu memiliki tanggung jawab secara pribadi maupun secara renteng atas seluruh utang persekutuan. Artinya, apabila harta persekutuan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban, maka kekayaan pribadi sekutu dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam bentuk persekutuan yang umum, tanggung jawab ini memiliki dua karakter utama. Yang pertama bersifat pribadi, yaitu sekutu tidak dapat membatasi tanggung jawabnya hanya pada modal yang disetor. Kedua, bersifat tanggung renteng, yaitu berarti kreditur berhak menagih seluruh utang kepada satu sekutu saja tanpa harus membaginya secara proporsional kepada semua sekutu. Pertimbangan tambahan yang selanjutnya yaitu penilaian dan realisasi aset. Aset persekutuan perlu secara wajar agar tidak merugikan sekutu tertentu, terutama jika ada aset non-kas seperti tanah, bangunan, persediaan, ataupun piutang. Penilaian aset sendiri adalah proses menentukan nilai wajar atau fair value dari seluruh aset persekutuan pada saat likuidasi. Tujuan dari penilaian aset tersebut yaitu untuk mengetahui kemampuan aset melunasi utang persekutuan.
menjamin keadilan bagi semua sekutu, menjadi dasar perhitungan laba atau rugi likuidasi. Kemudian realisasi aset itu sendiri adalah proses mengubah aset menjadi kas atau menyelesaikan hak ekonomi persekutuan selama likuidasi. Bentuk dari realisasi aset itu yang pertama menjual aset kepada pihak ketiga, kemudian menagih piutang, mengambil alih aset oleh sekutu, dan penghapusan aset yang tidak bernilai. Kemudian pertimbangan tambahan selanjutnya yaitu kewajiban perpajakan. Next. Likuidasi dapat menimbulkan konsekuensi pajak seperti PPh atas penjualan aset atau penyelesaian kewajiban pajak yang masih tertunggak. Hal ini perlu diselesaikan sebelum pembagian sisa kekayaan tersebut. Risiko jika kewajiban pajak ini diabaikan yaitu timbul utang pajak baru dan sanksi serta menjadi temuan dalam pemeriksaan atau audit. Pertimbangan tambahan yang terakhir yaitu pencatatan dan pertanggungjawaban. Likuidator atau sekutu yang ditunjuk wajib membuat laporan likuidasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh sekutu dan pihak terkait. Tujuan pencatatan dan pertanggungjawaban tersebut antara lain mencegah penyalahgunaan aset, melindungi hak kreditur dan sekutu, menjadi alat pembuktian jika timbul sengketa, dan menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan oleh teman-teman kita sebelumnya terkait dengan gambaran umum likuidasi lamsam, likuidasi bertahap, selanjutnya kita beri satu contoh kasus. Di sini ada dari Istaka Karya. Jadi terkait dengan PT Istaka Karya ini dulunya adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, di mana dia mengalami pada tanggal 12 Juli 2022 itu dinyatakan pilot dikarenakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditornya. Di mana kita bisa kita lihat di situ total aset dan kewajibannya itu total aset dan ekuitas itu lebih besar. Artinya tidak cukup untuk menutupi liabilitas yang ada. Nah, terkait dengan proses likuidasinya sendiri, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses likuidasi pada PT Istaka Karya, di mana PT Istaka Karya sendiri yang telah dijelaskan oleh teman kami itu adalah BUMN, di mana proses usahanya sendiri itu di bawah di dalam lingkup negara. Jadi proses likuidasi atau pembubaran perusahaannya sendiri juga diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi di sini dalam pembubaran perusahaan PT Istaka Karya sendiri diatur dalam PP nomor 13 tahun 2023, di mana dijelaskan bahwa proses penyelesaian pembubaran dan termasuk di dalamnya likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak perusahaan PT Istaka Karya dinyatakan pilot. Namun tidak semua perusahaan ataupun PT dalam BUMN ini waktunya 5 tahun, tapi tergantung pada perusahaannya sendiri ataupun pada besarnya perusahaan tersebut dalam proses penyelesaian pembubaran dan likuidasinya. Jadi setelah PT Istaka Karya ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pengadilan akan menunjuk kurator di mana akan mengurus harta pilot dan di bawah pengawasan pengadilan
sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Nah, lalu setelah dinyatakan pailit, maka oleh kurator akan menginventarisasi atau seluruh aset dan memverifikasi kewajiban, di mana pencatatan aset, kurator akan mengidentifikasi seluruh aset, baik aset tetap, piutang, maupun proyek berjalan, dan kas, tarakas, dan lain-lain. Lalu, oleh kurator akan mengidentifikasi dan verifikasi klaim kreditur dengan catatan pembukuan perusahaan untuk menentukan jumlah seluruh kewajiban yang sah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah seluruh aset dan kewajiban itu telah diverifikasi dan telah diidentifikasi, lalu seluruh aset tersebut akan dijual ataupun dilelang oleh kurator, oleh dari pengadilan sendiri. Lalu dari aset PT Istaka Karya tersebut nanti seluruhnya itu mungkin tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat dijual sekaligus, sehingga penjualan aset dan penagihan piutang proyek dilakukan secara bertahap. Lalu penyelesaian dan penghentian proyek berjalan, dan selisih dari nilai atas penjualan aset maupun piutang dicatat sebagai keuntungan atau kerugian likuidasi. Boleh next. Lalu setelah realisasi aset, PT Istaka Karya berhak untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Namun, untuk penyelesaian kewajiban tersebut harus secara preferent atau menyusun prioritas, dimulai dari seluruh karyawan yang menjadi prioritas utama untuk dibayarkan. Lalu, walaupun PT Istaka Karya sendiri ini adalah badan usaha milik negara, namun PT Istaka Karya juga berhak ataupun wajib untuk menyelesaikan seluruh utang pajaknya atas kegiatan usaha yang telah dilakukan ataupun atas penjualan aset yang telah terjadi pada saat proses likuidasi. Lalu setelah itu PT Istaka Karya juga wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada kreditur, baik kepada kreditur separatis, yaitu para kreditur yang memegang memegang jaminan atas piutang atau kewajiban dari PT Istaka Karya, ataupun kreditur yang konkuren, itu yang memiliki piutang pada PT Istaka Karya namun tidak memiliki jaminan ataupun anggunan yang lain. Namun pada kreditur ini seringkali tidak mendapatkan porsi atau mendapatkan bagian jika aset sudah dijual gitu, namun seringkali mendapatkan porsi yang lebih kecil. Dan setelah seluruh aset direalisasikan dan seluruh kewajiban telah diselesaikan, maka PT Istaka Karya akan dibubarkan. Namun PT Istaka Karya ini kan adalah BUMN. Selain proses hukum pengadilan, diperlukan juga payung hukum dari pemerintah untuk menghapus status perseroannya, di mana pembubaran sendiri diatur dalam PP nomor 13 tahun 2003 yang mengatur secara resmi pembubaran PT Istaka Karya. Lalu disebutkan juga dalam pasal 4-nya bahwa semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disetorkan ke kas negara. Mungkin itu dalam proses likuidasi dan pembubaran PT Istaka Karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk slide-nya boleh digeser lagi nggak? Di next 9. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai likuidasi yang terjadi pada PT Istaka Karya. Dalam praktik kepailitan dan likuidasi perusahaan di Indonesia, proses yang dialami oleh PT Istaka Karya tidak dilakukan secara cepat atau sekaligus dalam satu waktu. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa penyebab utama dari kepailitan PT Istaka Karya itu terjadi karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang cukup berat, di mana terdapat utang berupa surat sanggup yang sudah jatuh tempo namun tidak mampu dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan secara bertahap dan disebut juga dengan likuidasi bertahap. Pada likuidasi bertahap, pembagian hak kepada para
pihak dilakukan sedikit demi sedikit, menyesuaikan dengan kas yang tersedia dan baru dilakukan setelah kewajiban perusahaan kepada kreditur dilunasi. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berlangsung hingga beberapa tahun, dikarenakan aset perusahaan tidak bisa langsung dicairkan sekaligus dan harus dinilai serta dijual satu persatu termasuk melalui proses lelang. Kreditur harus didata dan klaim mereka diverifikasi terlebih dahulu. Kemudian hasil penjualan aset dibagikan sesuai dengan urutan prioritas hukum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide sebelumnya, sebelum yang dijelasin Kak Farah. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari contoh kasus ini, likuidasi PT Istaka Karya itu dilakukan secara bertahap melalui proses kepailitan yang berujung, baru ke pembubaran dan likuidasinya di mana seluruh asetnya akan disetorkan ke kas negara setelah utang diselesaikan sesuai hukum. Nah, meski ada dinamika pembatalan pilot, udah di tingkat peninjauan kembali, namun tetap berujung pada pembubaran. Dan batas waktunya adalah 5 tahun sesuai PP nomor 13 tahun 2023. Kemudian, jadi sejak prosesnya mengikuti hukum kepailitan, BUMN dan PT melibatkan kurator untuk membereskan aset dan utang serta memindahkan karyawan ke BUMN konstruksi lain. Itu untuk kesimpulannya dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim penyaji pertama dan yang kedua ya. Kita kasih aplaus dulu untuk rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan nih dari banyak ya, ada 3 ya. Ini dari Tony, Mas Tony itu dia mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2 kali ya bisa menjawab ya. Nah, dari kelompok pertama apakah sudah menyimpan jawabannya? Ketika tujuan dan jangka waktu persekutuan sudah tercapai, apakah langkah satu-satunya hanya likuidasi? Kenapa tidak dilakukan pembaruan perjanjian atau melanjutkan persekutuan saja? Apakah lebih baik sehingga ini hanya likuidasi? Oke. Mungkin dari kelompok pertama, 2, presentasi. Untuk Mas Heru, saya tanya aja ya. Nih untuk Mas Tony pertanyaannya merujuk ke mana nih? 1 ya? Yang kedua, Bu. Oke, kedua. Terus Mas Risang, sama kedua ya? Proses likuidasi kan? Ada Mas Risang? Ada ini akunnya. Ada Bu, ada Bu. 2 Ya ya? Bu, tuh yang ke itu tadi kan dijelasinnya kan persekutuan ya Bu, sebenarnya kayak Istaka Karya kan perseroan ya Bu. Nah itu tuh sama aja kah gitu? Lebih ke situ aja sih Bu. Oke. Terus yang ketiga, izin Bu bertanya terkait dengan pinjaman tanpa bunga dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah itu aturan DER 169 dari 2015 dipersamakan dengan modal. Nah percatatan kita akuntansi masuk ke modal atau pinjaman. Oke. Mungkin mau dikumpulin dulu pertanyaan itu jawabannya. Oh ini Mas Risang yang tadi presentasi ke pertama ya? Iya Bu, tadi yang pertama Bu. Oke. Ada yang mau ini menjawab dulu Mbak siapa tadi, Mbak Heni ya? Kelompoknya Mbak Heni, Mbak Dian mau dikumpulin dulu. Gimana? Izin kumpul jawaban dulu, Bu. Bu, izin Bu, teman. Oke. Mau izin menjawab aja untuk Baik. Mas Tony tadi ya. Oke, kumpul dulu ya. Mas Tony tadi Dikumpulin dulu. Oh iya. Kenapa, Mbak? Mau saya jawab aja Bu yang tadi Mas Tony. Oke, Mas Tony. Mbak Heni, silakan.
ketika tujuan dan jangka waktu persekutuan sudah tercapai, apakah likuidasi sebagai tujuan satu-satunya seperti itu kan? Jadi sebenarnya likuidasi itu untuk mengantisipasi adanya potensi konflik. Misalkan ada perubahan, tadi kan ada misalkan mau lanjut lagi nih persekutuannya. Berarti kan ada penataan ulang terkait operasionalnya, pembagian laba ruginya lagi, pembagian laba rugi rasionya, kemudian ada pun lagi tata kelola lainnya. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, mungkin salah satunya bisa dilakukan likuidasi untuk apabila terjadi penataan ulang, supaya tidak ada terjadi konflik antar sekutunya. Seperti itu, atau ada penambahan sekutu lainnya seperti itu. Tapi kalau mau dilanjutkan lagi persekutuannya juga tidak masalah gitu. Berarti Apakah bukan sudah satu-satunya menjawab? opsi ya, berarti ya. Bukan satu-satunya, tapi sebagai untuk menghindari konflik kepentingan aja dari setiap sekutu dan untuk melanjuti misalkan ada pembaruan penata ulang atau terkait penambahan sekutu atau sekutu baru lainnya. Oke, siap. Makasih Mbak Heni. Sama-sama. Oke, terjawab ya Mas Tony ya. Mas Tony kan? Ya Bu, terjawab Bu. Tadi ya menurut dari Mbak Heni ya, apakah langkah satu-satunya likuidasi? Tidak ya, Mbak Heni tadi ya? Iya Bu, benar Bu, tidak. Ya, tidak. Karena meskipun persekutuan memiliki karakteristik jangka waktu terbatas, ya likuiditas bukanlah satu-satunya jalan. Likuiditas adalah proses penyelesaian hak dan kewajiban karena usaha tersebut benar-benar akan dihentikan. Nah, jika tujuan dan jangka waktu awal sudah tercapai, para sekutu memiliki pilihan lain. Yang satu adalah satu ya, pembaruan perjanjian gitu ya. Para sekutu dapat menyepakati perjanjian baru untuk memperpanjang jangka waktu atau mengubah tujuan usaha. Selain hukum, persekutuan lama berakhir dan persekutuan baru terbentuk, namun operasi bisnis tetap berjalan tanpa harus menjual aset. Itu ya. Jadi hanya pilihannya satu adalah pembaruan perjanjian. Tidak perlu ada yang harus diputuskan gitu ya. Artinya tetap berjalan operasi bisnisnya gitu, tanpa harus menjual aset. Yang kedua, perubahan keanggotaan. Jika ada sekutu yang ingin berhenti karena tujuan pribadinya sudah tercapai, tetapi sekutu lain ingin lanjut, maka bisa dilakukan mekanisme keluar sekutu. Ya, dibayar oleh sekutu atau sekutu lain dan memasukkan sekutu baru. Jadi kayak digantikan gitu ya dengan sekutu yang baru. Gitu ya, Mas. Mungkin dari yang pertanyaan lain mau dijawab, Mbak Dian? Iya Bu, untuk next pertanyaannya nanti ada yang mau jawab nih Bu dari Kak Cut, boleh mungkin Kak? Ya silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Dian. Izin Bu, sebelumnya saya belum bisa hidupin kamera Bu karena belum tidak support kamera Bu. Izin. Saya mau ya siap izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Risang Ibu terkait dengan perseroan dan persekutuan itu proses likuidasinya sama aja ya atau tidak itu? Izin menjawab Bu. Jadi Mas Risang, izin proses likuidasi pada perseroan dan persekutuan itu pada dasarnya mirip atau serupa. Mulai dari menghentikan usaha, merealisasikan aset, melunasi kewajiban, dan membagikan sisa kekayaan kepada pemilik. Nah, namun perbedaan itu terletak pada tanggung jawab pemiliknya, Mas. Jadi pada persekutuan, sekutu itu bertanggung jawab secara langsung dan tidak terbatas. Sehingga apabila aset persekutuan tidak cukup untuk melunasi utang, sekutu wajib menutup kekurangannya dengan harta pribadi. Sebaliknya, kalau pada perseroan itu, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor saja. Sehingga jika aset perseroan tidak mencukupi, pemegang saham tidak mewajibkan
tidak diwajibkan menambah dana pribadi. Nah, dengan demikian, meskipun tahapan likuidasi serupa, risiko dan konsekuensi bagi pemilik berbeda antara perseroan dan persekutuan. Mungkin izin Bu, jawaban dari kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Cut Feblita ya. Mbak Cut di mana domisilinya Mbak? Di Aceh atau di Jakarta? Sekarang saya lagi di Bogor, Bu. Oh, di Bogor. Oke, Mbak. Oke, Mbak Cut ya. Tadi secara umum konsep dasar likuidasi pada perseroan yaitu si PT dan persekutuan ya, atau firma atau CV memiliki kemiripan ya Mbak ya, yaitu bertujuan untuk membereskan aset dan melunasi kewajiban. Namun berdasarkan materi yang dimiliki, terdapat perbedaan dasar dalam mekanisme hukum dan urutan tanggung jawabnya. Nah, perbedaan proses likuidasi keduanya, kalau firma atau CV atau persekutuan, prosesnya lebih didasarkan pada perjanjian antar sekutu dan Kitab Undang-Undang Hukum Dasar atau KUHD. Likuidasi bisa dilakukan secara internal oleh sekutu yang ditunjuk sebagai likuidator atau melalui proses pengadilan jika ada sengketa. Fokus pada pembagian sisa kas berdasarkan saldo modal akhir tiap sekutu. Sedangkan PT, prosesnya jauh lebih formal dan ketat, diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu dari UU nomor 40 tahun 2007 dan UU Kepailitan. Ya, harus melalui RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, penunjukan likuidator atau kurator, pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada Mahkumham gitu ya. Jadi harus melalui dari diatur undang-undang, kepailitan gitu ya, harus melalui RUPS juga gitu ya. Karena kan dia ini ya, apa di awal juga akan melakukan RUPS ya Bu, kalau misalkan CPT ya. Terus tanggung jawab hukumnya paling membedakan kalau persekutuan memiliki karakteristik unlimited liability atau tanggung jawab tidak terbatas jika aset persekutuan tidak cukup untuk melunasi hutang kepada pihak ketiga, maka kekayaan pribadi para sekutu dapat disita untuk menutupi hutang tersebut. Sedangkan PT memiliki limited liability, tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Klaim pribadi pemegang saham umumnya terlindungi dari klaim kreditur perusahaan. Gitu. Jadi kalau masalah tanggung jawab yang ada pada si likuiditas ya, proses likuiditas tadi, kalau persekutuan itu kekayaan pribadinya bisa disita atau digunakan untuk menutupi hutang, sedangkan si PT tidak ya karena memang udah terlindungi dari klaim kreditur perusahaan. Gitu ya, Mas ya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Dian. Saya Mbak Dian lagi nih. Mungkin dari kelompoknya kedua ada yang mau jawab lagi? Saya akan mengajarkan kalian gimana sih Sama-sama Mas Risang. ini kalian bisa main atau nggak main. Nah, saat ini Gimana Mbak? Ini tadi siapa ya, Mbak Heni udah. Terus Mbak Cut udah. Siapa lagi Mbak Dian yang akan menjawab Mbak? Izin Bu, yang pertanyaan Mas Heru ini buat kelompok kami atau kelompok nomor 1 ya Mas Heru ya? Ya, coba silakan Mas Heru. Oh iya, ini Bu, ini sebenarnya buat kelompok 1 sih Bu. Itu kan di penjurnalannya, ini kan kalau namanya kan dibilang nih utang tanpa bunga oleh pihak yang membuat email kan dianggap modal nih. Itu penjurnalannya kayak apa? Kalau memang iya, apakah kita persamakan dengan pajak, kita samakan dengan modal? Kalau dengan modal, jurnalnya kayak apa? Atau kita tetap gunakan itu sebagai utang? Itu aja Bu. Siapa yang beli, siapa yang jual. Berarti minta pencatatannya ya? Catatan sama
penerapannya sama di pajak. Ini pajak kan dipersamakan. Dipersamakan kan bukan berarti harus menjadi modal. Kalau dipersamakan kan bisa jadi dia masih utang tapi dipersamakan nih. Tadi ada nggak di PSA aja dijelasin gitu. Sama kalau ada jurnal apa gitu. Saya bingung Bu, soalnya urusan saya tuh sama orang pajak kan dikenain masalah per itu gitu. Saya bingung penerapannya gitu. Sama sekali dengan Udah. Oke, Buat makasih Mas. Siapa tadi? Mas Heru ya? Mas Iya, Heru Bu. atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini berhubungan sama kantornya ya. Oke, kelompok satu gimana? Mas Risang ya tadi ya? Kelompok satu mau di ini dulu, terusnya ngejual ke dia. Kalau dicari dulu. menurut saya tetap dicatat di liabilitas sih Bu, karena Iya, jelek. apa ya kalau di Sekali lagi kan, akuntansi itu kan kayak ketika itu tuh harus mengembalikan, berarti kan itu harus dicatat sebagai liabilitas. Nah, kalau di ini kan terkait debt equity ratio ya. Kalau di yang PMK 169 itu kan kamu lihat. contoh di ini aja deh Mas. Coba di apa namanya yang di lampirannya PMK 169 itu kan di contoh perhitungan perbandingan utang dan modal. Nah, itu tuh yang di bagian liabilitas itu ada pinjaman tanpa bunga dari XXX Ltd dalam kurung pihak yang memiliki hubungan istimewa gitu. Jadi nggak ditulis di ekuitas. Tapi jujur saya sendiri masih kurang ngerti ya. Mungkin ketik nanti kalau boleh biar jadi PR mungkin di next pertemuan atau di grup itu nanti bisa di jawabannya bisa ini kalau udah saya ketemu jawabannya bisa saya share deh gitu. Mungkin gitu sih Bu. Cuma kalau menurut saya untuk yang apa namanya untuk yang dari itu kan untuk kebutuhan fiskal aja ya. Nah tapi kalau kita lihat di contohnya tuh contoh perhitungannya yang pinjaman tanpa bunga tuh masuk di liabilitas gitu. Cuma nanti coba deh Mas kalau sudah nemu jawabannya saya share gitu. Baik. Saya sih bingung aja Mas, penerapannya kayak apa gitu. Oke. Saya juga bingung sih Mas, sama-sama bingung kita Mas. Berarti harus dijadikan dipersamakan, tapi kan secara perpajakan doang yang secara akuntansinya kan nggak ngaruh. Betul. Karena kan memang apa ya kayak di fiskal sama di komersil itu kan memang ada perbedaan ya itu kayak kita tahu gitu. Koreksi fiskal kan cuma laporan baru gitu, atas neraca kan nggak pernah dikoreksi fiskal. Betul. Coba nanti kulik dulu ya Mas ya, nanti di share di grup. Gitu aja sih. Siap Mas, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Ya, aman. Iya, tadi benar ya. Kalau secara akuntansi itu kan ini beda. Kalau akuntansi itu dia masuknya ke utang gitu ya. Bukan dalam modal, sedangkan kalau yang di perpajakan yang PMK 169 2015 itu dia itu masuk ke dibersamakan dengan modal gitu ya. Iya Bu. SPRK Supa. Kemarin saya bilang 5DB Holdings PPE. Ini punya siapa? Kesimpulannya kalau di buku besar atau neraca tetap masuk ke akun pinjaman atau utang pihak relasi. Anda tidak boleh memindahkan ke akun modal hanya karena aturan pajak agar tidak melanggar prinsip going concern dan kewajaran akuntansi. Nah, di rekonsiliasi fiskal saat Anda menghitung pajak di akhir tahun atau SPT tahunan, barulah pinjaman tersebut ditarik ke komponen modal untuk membuktikan bahwa rasio DER perusahaan Anda masih masuk dalam batas aman, yaitu 4:1. Itu sih Mas. Mungkin nanti saya ini ya, apa namanya perdalam ya. Kalau itu mungkin jawaban singkatnya seperti itu Mas. Sama kalau di laporan buku besar dan racanya dimasukkan dalam hutang pihak relasi, sedangkan nanti di saat direkonsiliasi fiskal atau saat menghitung pajak di akhir tahun, SPT tahunan, barulah pinjaman tersebut ditarik ke komponen modal. Gitu. Kalau kamu ada ketemu saham-saham yang dia ada Philips Securities,
Oke, Bu. Sudah tidak ada lagi ya? atau apa-apa itu artinya apa? Terima kasih, Bu. Ini filmnya Karena sudah tidak ada lagi. kemudian Tadi bla ini bisa Viva rame sudah kan bagus ya nih teman-teman tadi dari pembentukan ngomongin pembentukan orang-orang operasi dan perubahan keanggotaan sampai ke materinya Mbak Dian yaitu likuidasi pada persekutuan. Tadi kalau tadi yang pertama membahas tentang pembentukannya, terus ada proses likuidasi di materinya Mbak Dian. Gitu. Tadi juga sudah dijelaskan secara ringkas, secara ini ya, komprehensif oleh kelompok penyaji. Ada setoran modal berupa aset non-kas, terus ada berupa kasnya gitu ya. Terus tadi ada penentuan metodenya, ada dua, ada bonus sama goodwill. Ya, kalau misalkan setoran modalnya itu lebih besaran pengakuan modal, maka akan memperoleh bonus. Sedangkan kalau misalkan setoran modalnya lebih besar daripada pengakuan modal, maka harus memberikan bonus. Gitu. Ada metode goodwill juga ya. Terus tadi ada perhitungan-perhitungannya, terus penilaian aset, ya dinilai berdasarkan nilai wajar atau fair value, kan berdasarkan harga perolehan awal di sekutu. Jadi kalau misalkan apa namanya menyetorkan aset gitu, asetnya itu mengalami penurunan dari harga perolehan, maka harus dicatat berdasarkan harga fair value. nanti ya Pak prosesnya Nah, terus penilaian likuiditas ya. Likuiditas dicatat berdasarkan nilai kewajiban sebenarnya pada saat persekutuan dibentuk. Misalkan si sekutu A menyetor peralatan dibeli seharga 50 juta, nilai pasar peralatan pada pembentukan persekutuan ada 45 juta. Berarti yang dicatat adalah nilai aset sebesar 45 juta gitu. Terus gitu kan tuh rusak tadi nih kasus transaksi operasional tuh kan sama kelompok pertama, terus alokasi laporan laba ruginya, ya ada prinsip keadilan, risiko, kesepakatan, ada metode alokasi laba ruginya, ada fixed ratio, capital ratio. atau siapa penjabaran doang paling dari salin Kalau fixed ratio adalah metode yang paling sederhana berdasarkan presentasi yang telah disepakati. Kalau capital ratio modal awal saat pembentukan, terus ada modal awal tahun, saldo modal di awal periode, terus ada modal akhir, saldo modal sebelum alokasi, terus modal rata-rata tertimbang, metode alokasi yang dinilai paling adil. Nah, yang nanti ada kompensasi atas jasa dan investasi, ada kombinasi gitu ya. Ini juga sudah dijelaskan ininya beli di mana apa beli di Pucuk kasusnya. tanggal 16 libur tanggal 19 ya lagi nah gitu lagi Likuiditas, kalau di sini likuiditas, berarti kan ada tahapan likuidasi ya, ada pembubaran persekutuan, ada inventarisasi aset dan utang ya, realisasi aset tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa gimana nih kalau ada pembubaran, gimana ada utang gitu ya, perlakuannya harus seperti apa gitu ya. Pelunasan kewajibannya, pembagian sisa kepada sekutu. Jadi kalau misalkan semua kewajibannya sudah diselesaikan, bagaimana treatment pembagian sisa kepada sekutunya, gitu ya. semua tidak bisa ya saya mau Ini semua tadi sudah dijelaskan oleh tim ya jadi penyaji stepnya itu ingat sejak kapan fase akumulasi sampai ke tahap penyelesaian sengketa juga sudah dijelaskan. yang kemarin saya ajarin. Terus ada di case realnya ya, ini ada si PT Istaka Karya. Ada volume gede, Oke, Istaka Karya ini adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini awalnya berdiri sebagai konsorsium konstruksi Indonesia dengan nama PT Indonesia Consortium of Construction Industry atau PT ICI. Pada tahun 1979, nama tersebut kemudian diubah menjadi PT Istaka Karya pada tahun 27 Maret 1986.